Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes-lemes nih, belum Ramadan ini loh. Masa udah lemes aja? Puasa nggak? Wede, soleh dan solehah banget ini pokoknya. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga duluan. Nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gini dong semangatnya, biar malaikat yang nyatet kebaikan tuh gemeter tangannya. Oh ini nih yang harus dimasukin surga duluan nanti gitu. Setuju? Setuju dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, untuk mencari kebaikan dan meraih pahala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sore ini kita ada acara apa tuh, yang ada bisa baca nggak? Ngopi manis, tapi jangan tanya kopinya mana. Belum, ntar sore. Karena berhubung acaranya untuk menjelang Ramadan, menyambut Ramadan, berarti kita juga sekalian belajar dong gimana puasa, gimana sabar menanti, ya kayak gitu. Nah, ngopi manis ini isinya apa sih? Ngobrol perkara iman atau ilmu remaja Islam. Calon-calon remaja kan? Iya nggak? Masa langsung tua, lompat? Kan nggak mungkin. Nah, biar semangat, kalau saya bilang ngopi manis, adik-adik jawabnya feeling good saat Ramadan. Bisa nggak? Apa coba? Feeling good saat Ramadan. Tangannya sambil gaya dong, biar semangat. Feeling good saat Ramadan gitu. Bisa nggak? Gini aja biar muter-muter bingung nanti. Gini, feeling good saat Ramadan. Oke? Coba kita tes. Ngopi manis, feeling good saat Ramadan. Nah, cakep gitu dong. Takbir. Yes. Biar malaikat gemeter tangannya buat nyaretin pahala dari teman-teman semuanya. Ya enggak? Ayo gabung. Ya, perkenalkan saya untuk menyampaikan ada acara apa aja sih sore ini. Nah, inilah yang akan saya sampaikan. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, dan yang inti acaranya yaitu materi dan tanya jawab yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz muda yang keren. Siapa nanti? Di samping saya duduknya nanti. Terus yang berikutnya audience satisfaction index, terus doa dan penutup. Nah, nanti buka bersama gitu, dan harus ditunggu-tunggu dan dinantikan, dan juga harus semangat dari setiap acaranya. Kenapa? Nanti akan ada door prize totalnya ratusan ribu rupiah. Bisa buat keliling dunia itu. Dunia sini maksudnya. Oke, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat sampai akhir acara nanti. Bisa kita amalkan ilmunya nanti. Untuk berikutnya, sebelum acara-acara berikutnya dimulai, saya pengen semangatnya dulu nih. Kalau bilang kopi manis apa tadi? Ngopi manis?
Oke. Ngopi manis? Oke, terima kasih. Berikutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Yusuf. Mari kita dengarkan, mari kita hayati. Semoga ini memberikan saksi kita dalam meraih pahala menuju surganya Allah. Untuk Yusuf, tafadhol, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul adzim, sadaqan Nabiul Karim. Semoga dengan kita dengarkan dan kita hayati ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Yusuf, semoga memberikan pahala juga bagi kita yang mendengarkannya. Amin Allahumma amin. Nah, ini inti acaranya di sini nih. Akan disampaikan dan akan dilaksanakan ngopi manis, ngobrol perkara iman remaja Islam. Siapa yang akan ngisi? Sudah ada di tengah-tengah kita. Mana tengah-tengah kita? Nah, beliau nih Ustadz, masih muda, ganteng. Kalau ilmunya jangan tanya. Mari kita dengarkan bareng-bareng deh. Ustadz Muhammad Abdurrahman Humam LC. Usianya masih muda, belum ada 30 tahun. Lulusan Sarjana Fakultas Syariah Lipia. Mengajar di SMP Bumi Al-Quran Perumnas Klender sekarang ini, dan juga mengajar di Pondok Pesantren Asidik di Rawakuning. Kepadanya dipersilakan, tafadhol Ustaz. Mari kita ngobrol bareng di sini Ustaz. Ngopi manis. Ngopi manis. Cakep. Assalamualaikum Tat, gimana? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini ceritanya kita mau ngobrol-ngobrol hangat. Kita sama-sama mau dengerin nih apa hal-hal yang harus kita siapin untuk menyambut Ramadan. Jadi tuh Ramadan tuh bulan yang istimewa banget selama di 1 tahun kita tunggu-tunggu, kita nantikan, dan biar kita juga belajar gimana puasa itu nggak sekedar puasa biasa gitu loh. Kita puasa tetap seneng, tapi berkahnya, melimpahnya, pahalanya itu juga kita dapetin gitu. Nah, mari kita sampaikan Ustadz. Saya juga pengen denger ini, Masya Allah. Mari Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ini, yang ikhwan belum semangat. Sekali lagi Ustaz ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanat wal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini kita semua Allah pertemukan di apa namanya? Acara apa, Mas? Ngopi manis. Ngopi manis ya. Tapi nggak lengkap karena nggak ada kopinya. Kopinya nyusul karena sekaligus nanti belajar sore ya puasa. kopinya ya, insyaallah sambil berbuka ya Mas ya. Sambil berbuka insyaallah. Ya. Jadi kita ada sedikit tausiah sambil menunggu berbuka puasa. Di sini berbuka puasa semua nggak di sini? Hah? Siapa yang puasa? Ya nggak apa-apa. Namanya juga kita masih latihan ya, latihan berpuasa ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Ala kulli hal. Alhamdulillah ya. Sebentar lagi teman-teman kita akan kedatangan tamu yang istimewa ya, tamu yang spesial, yaitu apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Gimana teman-teman, semangat tidak? Semangat ya semuanya ya. Ketika bulan Ramadan senang nggak? Senang ya. Kira-kira apa yang paling ditunggu-tunggu ketika bulan Ramadan nanti? Coba. Salat tarawih. Salat tarawih, ya salat tarawih. Kemudian yang lain? Apalagi? Iktikaf. Ya, Masya Allah ya. Memang tarawih dan iktikaf ini kedua ibadah juga hanya terdapat di bulan Ramadan saja ya, tidak terdapat di bulan-bulan yang lain ya. Allah khususkan hanya di bulan Ramadan ya. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa ya. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu yang istimewa, maka kita harus apa? Mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya, misalkan teman-teman semua mau ujian di sekolah, ya sebentar lagi ujian kan? Ya. Kira-kira kalau mau ujian nyantai-nyantai, tidur-tiduran apa belajar di rumah? Belajar, ya. Belajar ini namanya mempersiapkan ujian supaya nanti ujiannya apa? Berhasil, dapat nilai bagus. Misalkan nggak persiapan di rumah, kerjanya tidur, makan, main, nanti ketika ujian bisa tidak mengerjakan? Nggak bisa, bengong, ya kan? Apa? Bingung mau ngisi apa? Begitu juga ketika kita ingin menyambut bulan Ramadan, harus ada persiapan yang kita lakukan. Misalkan juga seorang atlet, ya, seorang pemain bola, ya, ketika ingin mengikuti turnamen, apa yang dia lakukan? Latihan, berlatih yang keras, sungguh-sungguh, berlatih sekuat tenaga, ya, supaya apa?
supaya mendapatkan hasil yang maksimal ketika mengikuti turnamen nanti. Ya, maka sama juga ketika kita ingin mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan, maka apa yang kita lakukan? Mempersiapkan diri kita. Ya. Maka bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan? Maka para ulama sudah mengajarkan kita, ya, dari jauh-jauh hari, dari ratusan ribuan tahun yang lalu, para ulama sudah mengajarkan kita bagaimana kita menyambut Ramadan, supaya ketika Ramadan kita dalam keadaan siap, supaya perasaan kita baik, ya, apa feeling good, ya, senang, ya, tidak berat ketika melaksanakan Ramadan. Semua itu bisa diperoleh dengan melakukan persiapan. Ya. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah berdoa. Para ulama mengajarkan kita untuk berdoa supaya apa? Supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya. Betapa banyak misalkan keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang pada Ramadan tahun lalu masih bersama kita menjalankan puasa, akan tetapi qadarullah pada Ramadan ini sudah mendahului kita, sudah Allah panggil terlebih dahulu. Makanya kita berdoa kepada Allah. Bagaimana ulama mengajarkan kita doa supaya sampai ke bulan Ramadan? Semuanya ikutin, ya. Kita baca bersama-sama, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang dibaca oleh para ulama, ya. Jauh sebelum Ramadan, dari bulan Rajab, ya. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah kami, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya. Maka dari sekarang, ya, seharusnya dari bulan kemarin, bulan Rajab, ya. Masih bulan Rajab. Sekarang masih bulan Rajab, ya. Bulan Rajab, ya. Terakhir, dari awal, ya. Maka dari sekarang kita memperbanyak doa itu, ya. Supaya nanti di bulan ini Allah berkahi, kemudian nanti di bulan Ramadan Allah pertemukan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang siap, gitu, ya. Itu yang pertama dilakukan adalah berdoa, ya. Bahkan ada sebagian salafus salih itu berdoanya 6 bulan sebelum Ramadan datang, ya. Kanu yad'una Allaha 6 ashhurin an yuballighum Ramadan, ya. Mereka para salafus salih, para ulama, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Supaya apa? Supaya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, ya. Jadi ini, ya, berdoa kepada Allah, ya. Karena doa adalah apa? Senjata kita, senjata kaum muslimin, ya. Senjata orang muslim, orang Islam, ya. Maka ketika kita ingin sesuatu, ya, ketika kita punya masalah, ketika kita ingin, tadi adik-adik mau ujian, ya, mau apapun, jangan lupa pertama kita apa yang kita lakukan? Berdoa kepada Allah, ya. Karena segala sesuatu yang terjadi
muka bumi ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Baru setelah itu kita berusaha, berikhtiar. Ini yang pertama tadi kita lakukan apa? Untuk menyambut bulan Ramadan, berdoa itu. Kemudian yang kedua yang kita lakukan ketika bulan Ramadan adalah apa? Bulan Ramadan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Berpuasa. Makanya dari bulan-bulan sebelum Ramadan, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, kita latihan, kita biasakan untuk apa? Berpuasa juga, ya. Supaya nanti ketika di bulan Ramadan, ya, berapa hari itu bulan Ramadan? 30 apa 29? Iya, bisa 29 atau 30. Maka ketika bulan Ramadan tiba kita kuat puasa kita. Ya. Maka kita sebelum datang kita latihan puasa, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Ya, Nabi siapa? Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Ya, kata istrinya Ibunda Aisyah, ya, bahwasannya, ya, Ibunda Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa, ya, lebih banyak atau melebihi daripada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kapan? Sebelum 1 bulan sebelum bulan Ramadan, ya. Bahkan seolah-olah beliau itu berpuasa penuh di bulan Sya'ban, karena saking seringnya di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa, ya. Di sini Nabi mengajarkan kita, ya, sebelum masuk bulan Ramadan kita dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Insyaallah besok bulan Sya'ban, Mas, ya? Ya, besok kita masuk bulan Sya'ban, ya. Maka kita latih diri kita untuk terbiasa puasa. Sama tadi, kalau kita mau ikut apa kejuaraan, mau ikut turnamen, kita latihan yang banyak supaya nanti ketika turnamen tersebut diadakan kita sudah terbiasa. Begitu juga ketika kita mau puasa di bulan Ramadan, kita biasakan terlebih dahulu, ya, di bulan Sya'ban, ya. Puasa apa yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban? Puasa sunnah apa? Ada puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian ada puasa apa lagi? Daud. Ya, puasa Daud, yang bisa puasa Daud. Puasa Daud itu gimana? Ada yang tahu nggak puasa Daud itu gimana? Ya, sehari puasa, sehari berbuka, atau sehari puasa, sehari tidak puasa. Selang-seling. Ini namanya puasa Daud. Ada juga kalau berat nggak bisa puasa selang-seling, tidak bisa puasanya hari Senin dan Kamis. Ada Rasul mengajarkan puasa ayyamul bid, ya, sebulan puasa 3 hari, yaitu tanggal 13, 14 dan 15, ya, di pertengahan bulan, ya. 3 hari kuat nggak kalau 3 hari? Kuat, ya, insyaallah, ya. Itu. Maka di bulan Sya'ban nanti, ya, insyaallah besok kita mulai bulan Sya'ban. Latihan kita puasa. Kalau bisanya puasanya hari Senin, puasa hari Senin, ya, Senin dan Kamis, ya. Kita latih. Ya, nggak rutin tidak apa-apa. Ya, sebisa yang kita mampu, ya. Senin puasa, Kamisnya ternyata sekolah full, capek, tidak puasa tidak apa-apa, ya. Senin depan lagi puasa lagi, seperti itu. Intinya kita latihan, ya, supaya tadi terbiasa.
Itu yang kedua adalah latihan puasa ya, supaya nanti ketika bulan Ramadan kita siap ya. Ketika bulan Ramadan nggak ngumpet-ngumpet minum. Ada nggak yang ngumpet-ngumpet minum? Hah? Siapa yo? Insyaallah semuanya kuat ya, insyaallah ya. Kalau Ramadan tahun lalu full nggak puasanya ini, teman-teman? Hah? Ada yang full, ada yang tidak ya. Yang full tetap dipertahankan supaya bulan puasa ini tahun ini tetap bisa full. Kemudian yang belum full ditingkatkan lagi ya, supaya bisa full 30 hari atau 29 hari berpuasa gitu ya. Paham gitu ya? Tadi makanya kita latihan dari sekarang tadi ya, supaya kuat ya, tidak puasanya setengah hari ya. Kalau belum balik nggak apa-apa setengah hari, kalau masih latihan. Kalau masih kecil nggak apa-apa, setengah hari boleh puasanya. Tapi kalau sudah balik maka puasanya harus sampai maghrib ya. Ini siapa namanya? Azam ya. Azam kuat puasa nggak Azam? Kuat nggak? Kuat ya, insyaallah ya. Itu. Makanya kita latihan dari sekarang ya. Ya, jangan sampai nanti ketika mau sholat berwudu ya kumur-kumur. Berapa kali kumur-kumur? 3 kali. Tapi nanti lepehnya dikeluarin cuma 2 kali ya. Ya, yang satu ditelan ya, nggak boleh ya. Makanya kita latihan dari sekarang ya. Itu yang kedua, kita latihan berpuasa ya, dari sekarang, dari bulan Rajab dari kemarin boleh, atau dari sekarang, atau dari bulan Sya'ban ya. Itu yang kedua. Tadi pertama apa? Berdoa ya. Kemudian yang ketiga, dalam menyiapkan Ramadan kita harus tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang apa? Tentang berpuasa Ramadan. Iya, tentang berpuasa di bulan Ramadan dan tentang bulan Ramadan ya. Baik. Kita tahu semua ya, puasa Ramadan itu apa hukumnya? Wajib ya. Fardu ain. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim ya. Kalian semua di sini insyaallah muslim ya. Ya. Maka tadi wajib pertama untuk siapa? Bagi seorang muslim. Maka kalau bukan muslim, non muslim wajib enggak, tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian untuk siapa lagi berpuasa itu wajib? Untuk orang yang sudah balik ya. Ada teman-teman sudah balik belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya, yang sudah. Maka kalau sudah balik wajib, nggak boleh tidak berpuasa balik ya. Laki-laki tandanya balik apa? Dengan mimpi basah. Kalau perempuan dengan haid. Maka yang sudah ini wajib untuk berpuasa. Ini yang kedua. Tadi yang pertama, siapa yang wajib berpuasa? Pertama muslim. Kemudian yang sudah balik. Kemudian yang ketiga aqil, yaitu orang yang berakal atau orang yang akalnya normal, yang akalnya waras ya. Berarti yang apa nih? Yang nggak waras ya, yang punya gangguan penyakit ya pada akalnya, tidak wajib. Maka tidak wajib baginya berpuasa. Bagaimana mau berpuasa ya? Dia mengenal diri saja tidak bisa ya. Bagaimana dia mau berpuasa? Maka orang yang punya penyakit ya, sakit jiwa misalkan,
atau akalnya sakit, dia tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian ini sudah berapa? 3 ya, orang muslim yang wajib berpuasa. Kemudian orang yang Balik. sudah balik. Kemudian siapa lagi? Aqil, orang yang berakal. Kemudian siapa lagi? Ada yang tahu siapa lagi yang berpuasa? Orang yang mampu untuk berpuasa. Apakah semua orang mukmin, semua orang muslim mampu untuk berpuasa? Mampu nggak? Tidak semuanya mampu. Misalkan orang yang sedang ditimpa oleh penyakit, yang kalau dia berpuasa penyakitnya tambah parah, ya, maka tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Maka yang berpuasa yang mampu saja. Ya, yang sakit berarti ya, ketika dia berpuasa penyakitnya tambah parah, atau dia sakit, dia harus minum obat pada waktu puasa. Kalau tidak minum obat dalam waktu puasa itu, penyakitnya tambah parah, maka tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa, ya. Begitu juga siapa lagi yang tidak mampu? Orang yang melakukan perjalanan jauh, yang dimana atau disebutnya musafir, ya. Orang musafir, ya, dalam perjalanan jauh tidak diwajibkan puasa, yang dalam keadaan sulit, ya, yang safarnya menyulitkan dia untuk berpuasa. Kalau misalkan kalian melakukan perjalanan dari sini ke Bogor, sulit nggak? Sulit. Tinggal duduk di mobil atau di motor, ya, sampai 2 jam, 3 jam paling lama, ya kan? Sulit nggak? Enggak. Maka harus berpuasa. Begitu juga misalkan pergi ke yang jauh sedikit, ke Surabaya, naik pesawat 1,5 jam naik pesawat ke Surabaya, sulit nggak? Enggak. Makanya kalau mampu tetap berpuasa gitu, ya. Maka yang boleh untuk tidak berpuasa yang terdapat kesulitan dalam safarnya, dalam perjalanannya, ya. Kecuali kalau dari sini ke Surabaya naik motor, nah ini capek nggak? Capek, sulit. Nah, maka ini boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau naik pesawat cepat, ya, tidak sulit, sebentar, maka lebih baik dianjurkan untuk tetap berpuasa, ya. Kemudian itu, ya, yang diwajibkan untuk berpuasa, ya. Paham semua? Berarti yang belum balik wajib nggak puasa? Nggak wajib, ya. Tapi kalau mau latihan puasa bagus. Nanti ketika balik sudah siap, sudah terbiasa. Oh, sudah terbiasa saya puasa sebelum balik, maka ketika balik nanti mudah untuk melaksanakan puasa. Kemudian kapan kita berpuasa? Berpuasanya kapan kita? Puasa Ramadan kapan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ya. Kapan mulainya puasa itu? Waktu puasa itu kapan? Tanggal 1 Ramadan. Iya. Dimulainya dari fajar. Ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau dari azan subuh gampangnya sampai azan maghrib. Ini waktu berpuasa, ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Berapa jam kira-kira?
Ada yang bisa hitung nggak berapa jam kira-kira? Di kita sekitar 14 jam. Ya, sekitar 14 jam ya, 13 sampai 14 Jam. 14 jam ya. Ini termasuk mudah ya, karena ada saudara-saudara kita di belahan dunia lain, ada yang berpuasanya 16 jam ya. Bahkan ada yang sampai 20 jam ya. 20 jam coba. Buka puasa, sholat taraweh, udah sahur lagi gitu kan. Kita di sini puasanya 13 sampai 14 Jam. jam, masih bisa makan lama ya. Habis buka puasa ya masih sholat maghrib, kemudian habis sholat maghrib masih bisa makan lagi ya. Banyak waktu untuk apa namanya berbukanya banyak seperti itu ya. Ini waktu puasa. Kemudian apa yang harus kita tinggalkan ketika berpuasa? Apa yang dilarang ketika berpuasa? Apa? Makan dan minum, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai tertelan ya. Memasukkan sesuatu sampai tertelan ya, baik itu makanan ya ataupun bukan makanan. Misalkan makan batu, batal nggak puasanya? Batal juga. Batal karena memasukkan sesuatu sampai tertelan ya. Tidak hanya makanan dan minuman saja ya. Selain itu, ketika kita memasukkan suatu benda ya ke dalam mulut sampai tertelan, itu membatalkan puasa kita ya. Maka nggak boleh kita makan dan minum, memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Nggak boleh apa kita ketika berpuasa? Tidak boleh apa yang membatalkan puasa? Muntah ya. Nggak boleh kita muntah dengan sengaja. Ini nggak boleh ya. Kita masukin tangannya ke mulut kemudian sengaja untuk muntah. Ini membatalkan puasa. Tidak boleh kita lakukan ya. Sengaja untuk muntah ya. Begitu juga yang membatalkan puasa adalah ketika seseorang pingsan ya. Pingsan dari sebelum subuh sampai malam pingsan dia ya, maka dia tidak dihitung puasa ya, karena tidak sadar. Bagaimana kalau tidur dari habis sahur tidur sampai mau buka? Ada nggak? Nggak ada ya. Ya, ini ya, pingsan juga maka tidak sah puasanya orang yang pingsan. Maka begitu juga ya, selain pingsan apa, orang yang sakit koma di rumah sakit ya, ini tidak dihitung puasanya. Maka ketika dia sadar, apa yang dilakukan? Mengganti puasanya di hari yang lain ya. Kemudian apalagi yang dilarang di bulan puasa? Dilarang untuk apa? Berkata kasar, berkata buruk ya, berkata yang tidak baik ya. Atau contohnya mengejek teman kalian, ini tidak boleh ya. Bisa puasa kita sia-sia, puasanya sah, kita kewajiban kita gugur, tapi kita tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa karena mengucapkan sesuatu yang buruk ya. Begitu juga nggak boleh melakukan perbuatan yang buruk, isengin temannya ya, mukul orang. Boleh nggak puasa mukul orang? Nggak boleh ya, ditinggalkan puasa, tapi dia menggunjing, gibahin orang lain, ngomongin orang juga nggak boleh
ya. Puasa apalagi nggak boleh. Marah, iya juga nggak boleh marah, harus menahan amarah, ya. Harus berarti harus sabar, ya. Jangan sampai melampiaskan amarah kita. Pasti kalau kita marah pasti kita lampiaskan, keluar apa tuh? Ucapan-ucapan yang kotor, bahkan sampai bisa menyakiti orang lain. Maka kita harus menahan amarah kita ini, ya, yang dilarang ketika berpuasa atau yang bisa membatalkan puasa itu. Kemudian apa yang dianjurkan ketika berpuasa? Ada yang tahu dianjurkan apa sebelum subuh? Kita ngapain tuh? Makan Sahur. apa? Makan Sahur. makan sahur. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya. Makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada apa? Keberkahan, ya. Dan itu yang membedakan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab, yaitu makan sahur, ya. Karena ada keberkahan di dalam sahur. Kata Rasulullah, walaupun sahurnya hanya dengan seteguk air, ya, diusahakan tetap sahur, ya. Dan kapan dianjurkan sahur atau waktu sahur yang paling baik kapan? Iya, waktu sahur itu yang baik itu diakhirkan, ya, mepet 1 jam atau setengah jam sebelum azan subuh. Jangan sahurnya jam 12, ya, Keburu lapar. ya, nanti tidur bangun udah lapar lagi, ya. Dianjurkan atau disunnahkan untuk mengakhirkan sahur, ya, sampai sebelum azan, ya. Kalau sudah azan baru kita berhenti makan dan minum. Jadi kapan nggak boleh makan dan minum waktunya? Setelah terdengar azan. Setelah azan, ya. Bukan apa? Ada apa biasanya sebelumnya? Imsak, ya. Imsak di sini fungsinya hanya sebagai pengingat, ya. Bukan setelah imsak tidak boleh makan dan minum, ya. Ketika imsak masih boleh makan dan minum, tapi imsak ini sebagai pengingat bahwa sebentar lagi mau azan, ya, itu. Tapi ketika sudah imsak boleh makan nggak? Masih boleh. Sampai kapan? Sampai terdengar azan subuh atau sampai terbit fajar ini, ya. Kemudian juga dianjurkan ketika berpuasa, ya, dianjurkan untuk, kalau tadi dianjurkan mengakhirkan sahur, maka dianjurkan juga untuk menyegerakan apa? Berbuka, ya. Menyegerakan berbuka dimanapun kita berada, di situ langsung kita berbuka. Ketika kapan kita berbuka? Saat terdengar azan maghrib. Kita lagi di jalan, berhenti dulu, ya. Kalau bisa berhenti, ya, minum, ya. Bawa minum kalau puasa, persiapan untuk buka kalau kita sedang di jalan, ya. Maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Itu yang dianjurkan ketika berpuasa, ya. Kemudian apalagi? Itu yang ketiga, ya, ilmu tentang puasa Ramadan, ya. Faham semuanya, ya. Tadi apa itu puasa, siapa yang diwajibkan puasa, ya.
Apalagi apa-apa yang membatalkan Puasa. puasa. Kemudian apa yang dianjurkan ketika Puasa. puasa, ya. Sedangkan arti puasa itu tahu nggak kalian? Apa puasa itu? Arti puasa as-shaum itu artinya apa? Saum itu artinya al-imsak, yaitu menahan. Ini arti puasa secara bahasa, ya. Secara syariat, secara syar'i artinya apa? Menahan diri dari apa? Makan dan minum. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini arti puasa, ya. Jadi dengan mengetahui ilmunya, ya, kita semua siap, ya, menjalankan puasa itu, ya. Itu yang ketiga, yaitu mengetahui ilmu tentang berpuasa. Kemudian yang terakhir yaitu kita mengetahui, ya, kenapa sih kita berpuasa di bulan Ramadan? Apa keutamaan, ya, yang ada di bulan Ramadan, ya? Apa keutamaan bulan Ramadan? Ada yang tahu? Coba, siapa azam, tahu nggak? Agar mati kesabaran. Apa keutamaan bulan Ramadan? Iya, bagus azam, ya. Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala kita, ya. Pahala kita Allah lipat gandakan, ya. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana melaksanakan haji, ya. Dari sini maka dikiaskan ibadah-ibadah yang lain, bahwa ketika melaksanakan ibadah sunnah akan mendapatkan pahala sebagaimana mengerjakan ibadah wajib, ya. Dan ibadah wajib akan Allah lipat gandakan lagi, berkali-kali lipat. Maka di bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah apapun kita laksanakan. Jangan kita isi waktu luang kita dengan hal-hal yang sia-sia. Apa hal yang sia-sia? Main game, ya. Diisi untuk apa? Tilawah Al-Quran, tadarus, membaca Al-Quran, ya. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa hatam bagus. Apalagi hafal, ya. Hatam 2 kali lebih bagus, ya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran maka semakin bagus, ya. Karena Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Itu yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, apa keutamaan bulan Ramadan? Ada yang tahu lagi? Ya, bulan Ramadan atau yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya, ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya jangan sampai puasa kita tidak maksimal, ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh rugi orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak Allah ampuni, ya. Tadi karena dia tidak menganggap Ramadan itu istimewa, karena dia tidak mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Karena dia berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, tidak menahan dari perkataan yang buruk, ya.
tidak menahan dari perilaku yang buruk, maka puasanya menjadi sia-sia ya. Maka diperhatikan jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja ya. Begitu, terdapat juga dalam hadis Nabi ya, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kita udah capek puasa dari subuh ya sampai maghrib, tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala dari Allah, tidak dapat ampunan dari Allah. Maka kata Rasul, sungguh rugi ya, sungguh rugi itu ya. Itu yang kedua, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Makanya bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia ya. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi paling mulia. Coba, bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kepada siapa kepada siapa Al-Quran Allah turunkan? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Kemudian melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Maka Allah jadikan malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Apalagi Allah turunkan Al-Quran di malam apa? Malam Lailatul Qadar. Siapa yang hafal surat Al-Qadar? Coba baca Al-Qadar ayat pertama. Bismillah dulu. Bismillah. Inna. Iya. Fiha. Iya, kata Allah dalam surah Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Inna, sesungguhnya kami ya Allah, anzalnahu, menurunkan apa? Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar ya. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Lebih baik dari 1000 bulan karena diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka kalau kita mau menjadi yang paling mulia, apa yang kita lakukan? Kita mau menjadi yang paling baik, apa yang kita lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, yang paling baik siapa? Man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an. Semuanya belajar Al-Quran enggak nih? Dari Iqra ya. Udah belum? Iqra berapa kamu? Iqra 2, bagus. Yang lain sudah Al-Quran? Sudah ya. Terus ngaji, terus belajar. Yang paling, karena kita menjadi yang paling baik ketika kita belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nanti kalau sudah bisa, sudah pintar, kita ngajarin lagi ke orang lain, ke adik-adik kita, ke saudara-saudara kita, supaya menjadi yang terbaik. Ya, itu ya.
yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Cukup, Mas? Oh ya. Masya Allah, dari materinya luar biasa ya. Kita harusnya udah bener-bener siap nih untuk menyambut Ramadan nih. Pahalanya udah kita siapkan juga untuk melakukan puasa, melakukan ibadah-ibadah lain. Juga kita harus semangat, ya nggak? Feeling good saat Ramadan. Mari kita tes lagi nih. Ngopi manis. Kurang kompak nih. Ngopi manis. Feeling good saat Ramadan. Oke, Masya Allah. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa menjalaninya sampai akhir tuntas full. Amin. Amin, Ya Allahumma Rabbal amin. Alamin. Sekarang diberikan kesempatan untuk tanya jawab bersama Ustadz ini mengenai bulan suci Ramadan dan juga persiapannya. Coba, siapa yang mau tanya? Nih yang mau tanya, ada hadiahnya loh. Nanti ada soal ya yang bisa jawab. Tadi ya Mas ya. Siapa yang mau bertanya? Yang mau tanya dulu nih, siapa? Ayo. Hadiahnya bagus banget lah pokoknya. Nggak rugi kalau buat nanya. Ayo yang tanya angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, Azam dan juga Mbak siapa? Alfia. Oke. Untuk Mas Azam, ayo berdiri dulu. Sini dong, samping saya. Apa yang mau ditanyain? Kenalin dulu, namanya siapa? Azam. Azam, punya azam yang kuat ya buat Ramadan ya. Kalau muntah nggak sengaja itu batal nggak puasanya? Oke. Itu aja ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nanti akan dijawab sama Ustadz ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dipersilakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau misalkan kita imsak kan sebagai waktu pengingat kita akan azan subuh. Nah, waktu itu kita misalkan lagi minum kayak muas-muasin gitu biar supaya nanti nggak haus, tapi ternyata azan gitu, tiba-tiba azan. Nah, itu kita harus gimana? Harus memuntahkan, mengeluarkan air tersebut lagi atau tetap ditelan? Oh ya, baik. Terima kasih. Masya Allah, dua pertanyaan nih ditampung. Mari kita jawab, Tat. Silakan, Tat. Ya, yang pertama dari Mas Azam. ya, Mas Azam ya. Kalau muntah nggak sengaja batal nggak sih puasanya? Hah? Batal? Hah? Iya atau Sengaja enggak? itu atas kemauan kita atau tidak? Tidak. Kita jangankan muntah, kita makan atau minum tidak sengaja, misalkan dalam keadaan lupa. Kita habis olahraga, habis main bola, langsung lari ke dapur. Tiba-tiba ada minum. air di kulkas, langsung minum ya. Setelah habis 1 botol baru ingat ternyata puasa. Seger dong. Ya. Maka ini batal nggak puasanya? Tidak membatalkan puasa karena lupa ya. Ya, Allah mengampuni atau mengangkat orang yang lupa, memaafkan, maka tidak batal, apalagi muntah ya dengan tidak sengaja juga tidak membatalkan puasa. Kecuali minum lagi puasa, minum karena lupa ya, udah setengah botol, wah saya lupa ternyata saya puasa, ya udah diteruskan. Nah, ini kalau sudah diteruskan baru batal karena dia sudah ingat ya. Itu ya. Oke, Azam ya. Kemudian yang kedua dari kakaknya, kalau sudah kita lagi minum atau lagi makan misalkan, tiba-tiba terdengar
azan. Apa yang kita lakukan? Berhenti makan dan minumnya. Maka yang sudah di dalam mulut ya sudah tinggal dimakan, tidak perlu dikeluarkan lagi. Yang di piring atau yang di gelas ya sudah, jangan diteruskan gitu ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Baik, Mas. Sudah cukup ya? Paham nggak? Paham kan? Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan lanjut bisa tanyakan di luar acara tentang puasa-puasa yang luar biasa. Biasanya muncul pertanyaan aneh-aneh soalnya tadi. Oke, terima kasih. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan nih yang mau disampaikan sama ustadznya. Ada pertanyaan kan ya, Tat? Buat disoalkan nih. Iya, Siapa boleh. tahu ada yang bisa jawab nih pertanyaannya. Tentunya ada hadiah dong kalau yang bisa jawab dong. Nah, ada hadiahnya tuh. Nah, apa aja pertanyaannya nih? Mari kita dengerin. Siap-siap jawab nih, siap-siap mikir nih. Dikulik-kulik tuh otaknya biar cespleng langsung Iya. cepet-cepetan gitu. 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ya. Sudah siap belum? Siap ya. Apa yang dilakukan seorang muslim dalam mempersiapkan atau dalam menyambut bulan Ramadan? Ya. Itu siapa namanya? Siapa namanya? Revan, lebih Revan. kenceng dong. Laki. Ya, sebutkan Irfan. Ada berapa tadi Ustadz sebutkan? Ada 3 atau 4? Sebutkan berapa Mas? 2 aja ya. Berdua aja. Ya. Berdoa ya Berdoa. supaya kita ditemukan, disampaikan ke bulan Ramadan. Terus satu lagi, berlatih ya, sebagaimana yang Rasul contohkan. Berlatih apa nih? Berarti apa nih? Berlatih berpuasa di bulan Sya'ban gitu ya. Bagus. Bener ya, Tat? Ya benar. Masya Allah. Nangkep nih berarti nih materinya Mudah, nih. Irfan. Ya. Oke, mari Oke. kita. Pertanyaan kedua nih, Tat. Pertanyaan kedua ya. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Ini yang akhwat nggak ada yang mau jawab. Akhwat nggak ada yang mau jawab. Yakin nih. Yakin nih. Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Yakin nih. Siapa nih, Tat? Tunjuk, Tat. Siapa? Siapa duluan tadi, Tat? Siapa duluan? Siapa duluan ini berdua? Hah? Sweet. Cuit. Ya, apa? Namanya siapa dulu nih? Zio. Siapa? Kepada siapa? Iya, siapa? Orang yang mampu berpuasa, tidak sakit ya. Oke. Kemudian Terus? ada 3, ada 4. Sebutkan 2 lagi. Ayo. 2 lagi nih. Apa? Siapa lagi? Ayo. Nyerah nih Mas Ani. Apa Zio? Satu lagi. Kamu apa? Sini semua kita orang apa? Orang Muslim. Oke. Ya, Zio. Bagus. Bener nih. Oke. Bener ya? Udah. Zio dan juga siapa tadi? Evan. Udah, Ikhwan sudah ya. Akhwat Udah. belum ya. Oke, satu nih buat akhwat nih khusus nih. ya. Masa nggak ada yang bisa nih? Ya. Coba kita kasih satu pertanyaan Satu lagi, ya. Tat. Sebutkan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaannya nih. Keutamaannya apa? 1, 2, 3. Oke. Iya, Siapa boleh. namanya? Siapa namanya? Siapa? Geiza. Geiza. Oh, Iya. Geiza. Apa keutamaan Apa bulan keutamanya? Ramadan? Sebutkan berapa, Tat? 2 aja. 2. ya.
Ya, apa di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Diturunkan apa? Di bulan Ramadan Allah Yang turunkan mulia apa? tadi, yang mulia itu apa sih? Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Masya Allah. Oke. Cukup Mas? Atau lagi? Cukup, Cukup Allah. ya. Gitu, ya. Alhamdulillah. Nanti Mbak Kezia, terus Mas Zio, sama siapa tadi? Revan. Nanti menghubungi Mas Faiz tuh, yang bermasker putih, Iya. baju koko coklat, yang melambaikan tangan itu. Nggak kuat lambaikan tangan. Nah itu menghubungi itu ya nanti setelah selesai acara. Nah oke, berikutnya kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan, biasa disebut cendera mata sih. Yang pertama kepada yang tadi nanya, 2 orang nanya. Siapa tadi ya yang nanya ya? Siapa yang nanya tadi? Azam sama ini. Oke, silakan maju ke depan. Yang bertanya Sini. tadi Azam maju ya. Mau dikasih hadiah nih katanya nih. Kasih hadiah. Tuh. Apa tuh hadiahnya? Rapiin dulu dong sarungnya dong. Oke. Berdiri di sini. Silakan satu orang diserahkan. Situ. Tuh ikuti Kak Yusuf. Cekrek dulu. Keluarkan HP. Dapat topi nih, keren. Langsung dipakai Azam. Wah. Oke, selanjutnya silakan maju ke depan. Diserahkan kepada yang akhwat aja, yang akhwat. Nah, Pak Saskia boleh. Mas Agung. Iya dong. Yuk, 1, 2. Oke, barakallah, semoga topinya bisa dipakai di cuaca yang panas. Kalau lagi panas, yang katanya kita berada di planet lain, planet Bekasi. Suka nggak? Kalau nggak suka nih, serahin temennya nih. Langsung suka banget ya. Oke, berikutnya penyerahan cenderamata kepada pemateri Ustadz kita. Oh, saya juga dapat. Juga dapat ini. Spesial, Tat. Insyaallah. Karena kita menuju bulan yang spesial juga. Silakan diterima, Tat. Takbir.
Takbir. Ngopi manis. Feeling good saat Ramadan. Lagi nih, kopi manis. Masya Allah, semangatnya luar biasa, udah siap nih menyambut bulan Ramadan. Ya Pak ya? Siapa siap? Dua-duanya. Komplit berarti. Pakai telur nggak? Oke, terima kasih. Begitulah materi yang disampaikan Ustadz. Semoga kita bisa menerima dan bisa mengamalkannya. Nah, setelah ini udah tahu nih apa aja yang perlu kita siapkan, mulai latihan puasa dan juga udah tahu keutamanya seperti apa dan lain sebagainya. Udah tahu ya? Nanti teman-temannya yang nggak ikut ini dikasih tahu juga. Diajak latihan puasa, ayo mulbit, Senin Kamis juga bisa dan lain sebagainya. Oke ya. Semoga diberikan kesehatan semuanya dan diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Amin Allahumma amin. Berikutnya yaitu apa nih? Audience Satisfaction Index, yaitu teman-teman akan mengisi gimana sih acaranya ini berlangsung gitu. Nah, nanti akan dibagikan selebaran oleh panitia. Udah ada belum nih panitia? Faiz? Selebarannya udah ada? Oke. Kemudian kita skip dulu ya acara itunya. Skip. Jangan di skip. Oke. Sebelum kita tutup, untuk lebih utamanya biar lebih berkah, mari kita berdoa bersama-sama yang insya Allah doanya akan dibimbing oleh Ustadznya langsung ya Ustadz. Mari kita berdoa semoga acara ini diberikan keberkahan dan juga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Dipersilakan Tad. Baik, kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat walil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasiron Ustadz sudah menyampaikan materi, mengajarkan kami dan juga diskusi bareng, ngobrol bareng perkara iman nih untuk menyambut Ramadan. Ngopi manis, feeling good saat Ramadan. Oke, terima kasih. Ini sebelum ditutup banget ini, mari kita bolehlah 1-2 orang buat nyeritain acara ini gimana sih, menarik apa enggak dan perlu dilakukan lagi apa enggak besok-besok ke depannya gitu. Atau bisa juga ngusulin acara kayak gini kurang apa gitu, kurang makanan atau kurang semangat, atau acaranya udah keren, ustadznya keren, pengisinya juga keren, MC-nya juga keren kayak gitu misalnya. Juga panitianya udah menyambut dengan baik. Dan ternyata setelah mendengarkan dan juga mengikuti ngopi manis ini, kita lirik ke sebelah kanan sudah ada makanan dan minuman. Kejutan banget kan? Nah, mari kita evaluasi deh, coba. Siapa nih yang berani nih? Review acaranya yang sekarang ini gimana? Cerita aja gitu. Tadi gimana? Materinya bagus, pas buat menyambut Ramadan gitu misalnya. Di situ nggak apa-apa kok, nggak harus maju. Ayo, yang berani siapa?
Satu ikhwan, satu akhwat ya. Oke, kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk nih. Dari ikhwan dulu Pak, akhwat dulu nih. Ayo. Relawan. Kayaknya yang belakang udah siap itu buat menyampaikan itu. Boleh lah. Oke. Ayo. Di situ aja nggak apa-apa. Siapa nih? Masa nggak ada nih yang berani nih? Masa panitia sendiri yang komentarin? Nggak tahu dong. Siapa ya? Oke, silakan. Tidak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saki Revan Antoni. Acaranya seru. Acaranya menarik. Udah itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang akhwat siapa nih? Ayo siapa nih? Jangan sampai ini terbang sendiri nih. Silakan duduk salah satu. Gak apa-apa, sekalimat juga gak apa-apa. Ayo sekalimat. Siapa yang mau ngomong? Ya nggak mau ngomong nih kak. Kayaknya bukaannya buat aku aja deh. Iya. Ayo, mana siapa yang mau ngomong? Udah nih, ada relawan nih. Cuma lagi gak apa-apa. Mau gak? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Akila Rizky. Acaranya seru, asik. Menyenangkan. Tahun depan bikin lagi ya. Lagi ya. Oh, udah ada request nih panitia. Oke. Apa? Yang mau ditambah apa? Tahun depan ada apa gitu. Tahun depan ada pizza aja lah. Apalagi? Adat.
Makasih panitia. Semoga ada acara bagus lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haidar. Semoga kedepannya ada lagi acaranya. Itu ya intinya ya. Nah kalau diadain lagi jangan lupa datang lagi. Ajak yang lebih banyak teman-temannya. Oke? Ngopi manis, feeling good saat Ramadan. Oke, demikian acara kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup dan setelah ini kita akan berbuka puasa bareng. Sudah disiapkan oleh panitia, ada makanan, ada minuman, dan juga ada apa? Ada manis-manisnya di situ. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam sikap, dalam tutur kata saya yang kurang sopan ataupun buat teman-teman semua kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Dimaafin kan nih? Nggak dimaafin nih, jahat banget tuh. Oke, terima kasih ya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang baik, dalam kondisi yang baik, dan dalam acara yang baik juga. Terima kasih. Gak ada hal yang patut kita syukuri kecuali apa saja yang berada di hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih. Masa mau dilepas, mau buka puasa, gak kompak, gak semangat nih. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya pamit undur diri. Nama saya Lukman Riko Mahendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngopi manis, feeling good saat Ramadan. Pulang mana tuh? Hah? Rumah Slender. Oh, rumah Slender. Jauh dong. Lumayan. Rumah Slender dari stasiun mana ke mana tuh? Slender. Oh, masuk pendokopi itu. Coba ambil ini ya. Aja. Pikir petang. Pikir petang enggak? Paulusnya kali ya, guys, singkat. Sambil menunggu adzan maghrib, bagaimana kalau kita Asmaul Husna bareng? Pada hafal nggak? Masa nggak hafal? Nggak ada di sini ya? Ada. Halo Google, keluar nih. Iya ya. Pakai Google Map aja. Kemana dong kalau pakai Google Map? Yo, yang tahu dan hafal boleh ngikutin ya. Kalau yang belum tahu dan belum hafal sambil didengerin biar hafal. Asmaul Husna masa nggak hafal?
Apa dong? Siapa ke baju biru apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.